Hai sekalian orang-orang yang masih memiliki iman. Khusus kalimatnya bagi orang-orang yang memiliki iman saja. Bagi orang yang tidak punya iman, ya terserah, nggak usah diperhatikan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, begitu pula diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mengingatkan karena kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini kurang lebih sekitar tidak ada 1 bulan. Dan karena itu mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, bukan bermaksud untuk mengajari supaya kita tidak tegang dengan kondisi yang sekarang, maka siapkan bekal Ramadan tersebut. Siapkan bekal Ramadan tersebut. Siapa yang bacaan Al-Qur'annya kurang maksimal, betul kan? Persiapkan semua itu. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Yang pertama, Ustadz, pemimpin yang mana yang wajib kita taati? Baik, di sini teman-teman sekalian, kalau kita ukur dengan ukuran Quran surah keempat, Quran surah keempat, surah An-Nisa itu ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina aman, hai sekalian orang-orang yang masih memiliki iman. Khusus kalimatnya bagi orang-orang yang memiliki iman saja. Bagi orang yang tidak punya iman, ya terserah, nggak usah diperhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bagaimana? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita diminta untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Rasul tapi membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi membelakangi Rasulnya. Tidak diterima taat kepada Rasul tapi membelakangi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Allah juga perintahkan kepada siapa? Wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian, pemimpin-pemimpin di zaman kalian. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat Allah dan Rasulnya didahului dengan kalimat ati'u, sedangkan kalimat ulil amri tidak disebutkan kalimat ati'u? Para ulama mengatakan bahwa kalau Rasul sama-sama manusianya seperti ulil amri, tapi kenapa kalau tapi kenapa jika ulil amri tidak disebutkan dengan kalimat ati'u? Itu ingin menunjukkan bahwa ulil amri itu tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Betul, sama-sama manusianya, tapi memiliki jaminan-jaminan yang berbeda, tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW ma'sumun minal ma'siyah, dijaga dari maksiat, dan wa madmumun bil jannah, dan dijamin masuk surga. Ulil amri belum tentu. Artinya kalau ulil amri kita taati, lihat perintah-perintahnya, membelakangi Allah dan Rasulnya apa tidak? Jika kalimat-kalimatnya itu membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membelakangi Rasulnya, maka itu tidak wajib kita ikuti. Lihat perintahnya yang terutama. Jika kamu memiliki sebuah perkara, maka rujuklah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pada Rasulnya. Maka lihatlah apa yang dikatakan seorang pemimpin itu. Nah, itu poinnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, di daerah kami ini banyak orang yang menghina, orang yang lockdown. Lockdown dihina nih. Lockdown dihina. Dan yang sholat di rumah
Ustadz, di daerah kami banyak orang yang menghina orang lockdown dan orang yang sholat di rumah. Oh, maksudnya orang yang sholat di rumah ketika waktu-waktu lockdown, waktu-waktu darurat. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Mohon petunjuknya Ustadz. Menyikapi orang yang seperti ini bukan mencela dibalas dengan mencela. Teman-teman sekalian, jika mencela dibalas dengan mencela, tidak akan menyelesaikan persoalan. Saya belum pernah dengar sejarah bahwa mencela, membalas dengan mencela itu menyelesaikan persoalan. Saya belum pernah mendengar kisah tersebut. Dan bagaimana menyikapi persoalan yang demikian ini? Maka gampang caranya. Gampang, tidak usah dibikin pusing. Sudah, biarkan saja. Doakan, lontarkan perkataan-perkataan yang baik, yang ihsan. Bukankah mencela? Bukankah ketika orang mencela dibalas dengan mencela itu malah menambah persoalan? Apakah selesai persoalan tersebut? Tidak, malah tambah persoalannya. Karena itu, jika ada orang datang mencela, lebih baik diam. Bukankah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa inimru'un syatanahu au qatalahu falyakul marrataini ini sha'im. Jika ada orang datang kepadamu, memprovokasi kamu, datang kepadamu, mencela, menghina, menghujat, macam-macam lain sebagainya, Rasul SAW perintahkan apa kepada kalian? Perintahkan apa? Falyakul marrataini ini sha'im. Katakan kepada dia, saya sedang puasa. Orang datang kepada kamu menghina, engkau balas dengan senyuman. Orang datang kepadamu dengan mencela, dengan perkataan yang tidak senang, engkau balas dengan senyuman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucap perkataan yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, dia diam. Makanya pertanyakan sampai dengan hari ini, berapa kali lisan digunakan untuk mencela orang lain? Itu renungkan dan jadi bekal Ramadan. Di renungan, istighfar, mumpung belum datangnya Ramadan, sehingga di waktu Ramadan kita bisa maksimal. Itu persiapkan bekalnya. Itu ingat baik-baik. Nih lisan dijaga betul-betul. Ini semuanya akan dihisap. Saya ingin menyampaikan bahwa semua aktivitas kita, baik yang baik ataupun yang buruk, itu pasti akan dihisap. Buka Quran surah ke-17 ayat 36. Sering saya sampaikan itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka persiapkan sampai dengan hari ini pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.